beribadah. Halo Bapak Ibu semua yang di sini, yang di rumah. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Mari satu dalam doa. Tuhan, kami siap. Ini yang kami yakini bersama-sama kami yang di rumah di tempat ini, bahwa di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2-3 orang berkumpul memanggil nama Yesus, di situ Engkau hadir. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di rumah-rumah kami, Engkau hadir di semua rumah tangga kami, dalam doa-doa kami, hidup kami, segala hal yang kami serukan, kami panggil nama Yesus. Kami akan melihat kelepasan, kekuatan, kemerdekaan terjadi. Di dalam Engkau kami selalu punya harapan, kami selalu punya kepastian, kami selalu punya masa depan, kami punya segala hal yang kita butuhkan. Makasih Tuhan buat hadirat-Mu. Kami siap membawa hati kami, seluruh keberadaan kami, perhatian kami hanya tertuju pada Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Satu ayat dalam 2 Korintus 3 mengatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada Roh Allah di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Segala hal yang kita doakan setiap hari, kita pasti melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Mari tutup mata sama-sama, mulai menyanyikan lagu-Mu buat Tuhan. Yes, God. Ya, God. Hatiku rindu Engkau.
Firman berkata bahwa Allah itu kasih. Mintalah Tuhan, semua yang berasal darimu itu menguatkan kami, selalu membuat kami lebih bersemangat. Saya mengundang kita semua, mari bangkit berdiri bersama-sama. Segenap nafas kami Tuhan, kami mau meyakini dan mengakui Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di-Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa. Kau Yesus, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kaum kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkota. Yes. Segenap kami sujud menyembah-Mu Yesus, sujud menyembah-Mu ya Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Yes, God. Surga dunia kami berseru, kuduslah Tuhan namamu. Mari beri sorak-sorai dan tepuk tangan buat Yesus. Kami datang di tempat ini untuk memuji Tuhan, mengakui Tuhan bahwa hanya Yesus yang berkuasa di langit, di bumi, dan di surga. Yesus Tuhan yang kami sembah. Dia hidup, bekerja, bergerak di dalam kita semua hari ini dan seterusnya. Haleluya. We come to worship you. It's all to lift you high. We come to worship you. It's all to lift you high. We come to worship you. It's all to lift you high. We come to worship you. It's all to lift you
Kristus yang setia, yang baik, yang menurut sama Tuhan. Katakan amin. Yes, boleh tepuk tangan sama-sama. Ya, kasih tepuk tangan sama-sama. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Kami bersatu suara, satu suara kami nyatakan, yes, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia. Tuhan sudah hancurkan, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Bersorak, bersorak, bertepuk tangan, Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan, Tuhan percaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau Tuhan, Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Yeah. Saya mau Bapak Ibu semua mengikuti saya. Oh, 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 no. Say oh. Sekali lagi.
kegerakan yang terjadi dalam roh kita saat kita bersorak bagi Tuhan. Karena semua perkataan iman itu diperkatakan dengan mulut kami dan bergerak di dalam hati kami, pikiran kami. Haleluya. Yes. Boleh tutup mata sama-sama dan katakan ini. Tuhan, aku berjuang setiap hari untuk menyelaraskan pikiranku dengan kehendak-Mu. Apa yang gak pernah aku lihat, apa yang gak pernah aku pikir, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Aku tahu, namun Engkau takkan lepaskanku, tak lepaskan aku. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Dia swap
ku panggil namamu, ku rasa ada kekuatan dalam jiwaku. Saat ku terhimpit, ku bingung, ku bimbang, Roh Kudus kuatkanku, menuntunku melihat air yang tenang, lihat rumput yang hijau. There is a way through God, selalu ada jalan bagiku, bagimu. Selalu ada jalan bagiku, bagimu. Karena Yesus mengasihiku, karena Yesus cinta padamu. He said so. Oh, He say I love you son. He say I love you dear. He say I love you and never leave you. He say I'm staying right here. Oh, Jesus said. He say so. Dan hatiku percaya tiada yang sia-sia di dalam Engkau. Aku bersuka cita karena janji-Mu ya dan amin. Gak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Itu sebabnya kami ada di sini Tuhan. Sama-sama. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang,
Kami sangat bersyukur kepadamu. Terima kasih buat Yesus yang mati di salib untuk membayar hidup kami. Terima kasih buat pengampunan dosa, buat hidup yang kekal. Terima kasih buat janji-janjimu yang luar biasa. Kau tidak pernah gagal. Kau selalu menepati janji-janjimu. Kau ada di sini yang kau memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi setiap orang. Kami sungguh-sungguh bukan beban orang lain. Kami adalah berkat. Kemanapun kami pergi, dengan siapa kami bertemu, orang-orang itu selalu dijamah Tuhan, diberkati Tuhan. Kami berkat yang luar biasa dari surga kepada dunia ini. Tuhan ajari kami, Tuhan ubahkan kami, pulihkan kami, sembuhkan kami, berkati kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengar dan melakukan firman Tuhan. Semua yang diberkati berkata amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan silakan duduk, puji Tuhan. Saudara, izinkan saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga Ibu Lastri, Ibu Elizabeth, ibu dari Amelia Putri dan Inaka. Karena tadi malam cucu dari Ibu Elizabeth meninggal dunia 1 jam setelah saya tinggalkan rumah sakit itu. Jadi itu sangat menyentuh perasaan saya karena bayi itu balita berumur sekitar 2 tahun yang lahir dengan kelainan di livernya, dan kemudian ibu dari bayi ini memberikan livernya kepada anaknya. Dan ibunya baru saja mungkin sekitar 2 minggu yang lalu operasi, dan anak yang menerima liver ini ternyata tidak bisa diselamatkan. Saya ingat Yesus memberikan nyawa supaya kita selamat. Ibu ini memberikan livernya tetapi tidak bisa menyelamatkan bayinya. Ya, saya sedih sekali. Ya, saya pergi ke rumah sakit kemarin sore menjelang malam di sana. Saya berlutut di sisi tempat tidurnya. Saya meminta mujizat terjadi, tetapi anak itu berpulang. Ya, turut berduka cita kiranya keluarga besar yang itu anak pertama ya. Semoga keluarganya kami doakan dihiburkan dan dikuatkan. Ini sesi yang kedua tentang ekonomi kerajaan Allah. Dan Bapak Ibu harus belajar sungguh-sungguh. Sebetulnya niat saya hanya satu adalah supaya kita semua jangan kekurangan. Amin ya. Amin. Jangan ada orang yang kekurangan. Semuanya kelimpahan. Semuanya tercukupkan, karena tidak mungkin Bapak Ibu hidup mengharapkan tetangga untuk menghidupi saudara, ya, tidak mungkin ya. Kita juga tidak bisa menghidupi tetangga kita. Kita masing-masing harus berjuang dan menghidupi diri kita sendiri. Dan Bapak Ibu jangan sampai ada di antara kita yang tidak bisa makan, tidak boleh ya. Sebab itu saya mengajarkan kebenaran ini. Kita bisa belajar ekonomi kerajaan dunia bisa lewat sekolah, bisa belajar lewat seminar, workshop, lewat cara apa saja di Google. Saudara belajar bagaimana caranya mengelola ekonomi saudara, keuangan saudara, kekayaan saudara bisa. Dan saudara juga bisa belajar ekonomi kerajaan setan juga bisa. Dengan menjual jiwa saudara kepada setan, saudara mengabdi kepadanya, dia bisa kasih saudara kekayaan. Bisa, saudara bisa melakukannya. Tetapi yang saya ajarkan adalah ekonomi kerajaan Allah. Saudara, amin, amin. Nah, kita belajar caranya Tuhan. Nah, kalau saudara belajar, saya yakin bahwa
makin ke sini semua resources, semua penyediaan dari dunia mulai kering, asat ya, asat, tahu asat ya? Tapi surga itu terbuka 24 jam setiap hari. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Dan saya ajarkan cara surga. Sesi yang kemarin saya supaya nyambung, saudara ingat bahwa saya ajarkan bahwa Tuhan ingin kita hidup dalam kelimpahan. Amin. Ya, amin. Bukan kekurangan, tapi kelimpahan yang dimaksud yang pertama kali adalah kita memiliki hubungan yang benar dengan sumber kelimpahan itu sendiri, yaitu Yesus. Sebelum saudara berpikir tentang jet pribadi, tentang mobil mewah, rumah mewah, plesir ke seluruh dunia, saudara harus kaya seperti Abraham, adalah kaya dalam iman. Katakan kaya dalam iman. Sebab orang kalau imannya tidak kaya, dikasih berapa-berapa tetap mengeluh, tetap menggerutu, benar. Kalau imannya tidak kaya, saudara, berkat bukan menjadi berkat tapi menjadi jerat bagi mereka. Kalau hari ini saudara mendapatkan 1 triliun, belum tentu itu menjadi berkat. Bisa jadi jerat, pengen kawin lagi, pengen apa ya kan. Karena saking bingungnya ngaturnya gimana. Sebab itu harus dulu kaya secara rohani. Berhenti mengejar tambahannya, kejarlah Tuhan dan kebenarannya. Maka semua itu ditambah ya, itu ekses saja. Sesi yang kedua adalah untuk memastikan saudara dan saya pemilik atau pengelola ya. Saya baca ayat ini dari sini sama kelihatannya sangat kecil. Baiklah, saya baca di sini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Yang pertama kita disebut pengurus, katakan pengurus. Ya, syukur-syukur tambah kalimat belakang yang baik ya. Jadi pengurus, tapi pengurus yang kurang baik, pengurus yang ceroboh, pengurus yang tidak baik sama sekali. Tapi saya berharap kita adalah pengurus, tapi pengurus yang sangat baik sekali. 1 ayat lagi, 2 ayat saja. 1, 2, 3. Engkaulah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Katakan amin. Sudah, Tuhan punya semua. Burung-burung yang terbang di udara, ikan yang berenang di laut, semua hasil bumi, pertambangan emas, perak, bausit, semua pertambangan di perut bumi, baik itu berlian, apapun semua itu adalah miliknya Tuhan. Come on, amin. Nah kalau gitu kita apa? Kita cuma ngaku-ngaku aja ya. Dueku, sebetulnya kita tuh tidak berpunya. Bahwa pada akhirnya semua yang saudara miliki itu pasti akan diambil dari saudara. Saudara suami istri entah siapa yang pergi duluan. Pasti satu hari anak-anak besar, mereka kuliah, mereka menikah, punya anak, punya cucu, mereka pergi ke kota lain dan kita akan tinggal sendiri. B.J. Habibie juga mengatakan hal yang sama. Di masa tua dia kesepian juga, tidak ada seseorang yang menemaninya. Pada akhirnya semua akan pergi, yang tinggal hanya Tuhan Yesus. Dan saya berdoa itu cukup bagi kita. Haleluya. Nah saudara, waktu anak daripada Ridwan Kamil namanya siapa? Ariel mati tenggelam di Sungai Are di Swiss. Ada satu momen di mana istri daripada Ridwan Kamil mengatakan begini. Sebelum anak saya terjun ke sungai itu, dia melepas jam tangan kesayangannya, meninggalkan laptop kesayangannya, lalu dia pergi dan pergi selamanya. Dan ibu dari istri dari Ridwan Kamil mengatakan memang benar ya, kita itu sebetulnya nggak punya apa-apa. Mau mati dia sudah lepasin semuanya. Bayangkan saudara pergi ke mall di Singapura, lalu saudara membeli di sana tas Hermes yang mahal sekali, yang harganya adalah miliaran rupiah. Saudara nenteng tas Hermes, saudara membeli jam tangan Rolex, lalu saudara beli semua yang mahal, saudara masuk di mobil mewah saudara duduk di sana terus kena serangan jantung, saudara bahkan gak bisa turun membawa tas-tas saudara. Leras nombotan, itu adalah bukti bahwa memang kita gak berpunya. Kita ini bukan memiliki apa-apa. Jadi kita itu sebetulnya adalah pengelola, pengurus, dan Tuhan adalah pemilik. Setuju bilang amin. Nah jadi kita semua adalah pengelola saja, bukan pemilik ya. Pengurus, pengelola yang baik itu akan bertanggung jawab kepada pemiliknya. Karena kita kan cuma pengurus, ya kita memang ada yang harus kita pertanggungjawabkan ya.
Nah, yang harus kita pertanggungjawabkan itu apa? Untuk apa? Untuk siapa? Semua yang kita miliki, tenaga, waktu, pikiran, waktu kita ini untuk apa? Untuk siapa? Ya? Apakah semua untuk kita? Semua yang kita miliki apakah untuk kita simpan? Apakah untuk kita timbun? Ada suatu ungkapan bijak mengatakan uang seperti kotoran sapi. Kalau ditimbun akan menyebabkan bau, tapi kalau disebarkan ia membuat sesuatu tumbuh. Jadi mengenai pengelola kita sendiri mempertimbangkan. Kalau dikelola karena kita pengelola, gimana cara mengelolanya? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan untuk membawa kita memahami bahwa kita ini sebetulnya pengelola. Dan kita akan bertanggung jawab kepada pemiliknya. Pernah lihat uang terbang di udara? Pernah? Pernah Elsa? Belum pernah ya. Mungkin ada heboh-heboh orang dari apartemen lantai berapa membuang uang lalu kemudian rebutan. Atau di musim-musim tertentu uang disebari dari atas helikopter lalu orang-orang... Ya, tapi uang itu selalu ada pemiliknya, betul? Kalau bukan Elsa yang memiliki, orang lain memilikinya. Semua uang yang beredar itu ada yang memiliki di Bank Indonesia, punya pemerintah, punya swasta. Dia muter-muter di bisnis, dia muter-muter di antara anggota-anggota dewan itu yang duitnya banyak. Dia muter-muter di pasar ke pasar ya. Lalu kemudian setelah muter capek, lecek itu dia balik mampir di gereja. Mampir di gereja udah lecek-lecek banget. Artinya bahwa saudara jangan mendustai dirimu. Bahwa uang itu ada yang memiliki. Kalau saudara menolak memiliki dia, pihak lain akan memilikinya. Nah? Amin. Iya, jangan bilangin aku gak butuh uang. Uang itu tidak jahat. Uang gak jahat. Manusialah yang jahat. Kelakuan oranglah yang jahat. Uang itu netral. Uang tidak terbang-terbang. Uang itu ada yang memiliki. Kalau uang di tangan Ibu Arini jadinya macam-macam. Kalau uang di tangan seberang sana jadinya gereja yang kepalanya agak sedikit gede. Tahu maksudnya? Kalau uang di tangan saya dia bisa menjadi gereja, bangunan gereja, bisa menjadi apa-apa. Tapi kalau di tangan pihak lain masih bentuknya gereja. Di pihak lain dia bisa jadi rumah sakit yang di bawahnya ada tunnel. Do you understand? Ya, di Gaza. Itu karena punya uang, kalau nggak punya uang nggak bisa bangun tunnel di bawah. Nah ini loh yang kita harus mengerti tentang uang ya. Nah ini tentang jenis kebutuhan tapi yang bagian terakhir aja. Kebutuhan tersier itu termasuk di dalamnya kebutuhan akan barang-barang mewah. Tapi saya tidak menyukainya ya. Karena saya berpikir kebutuhan barang-barang mewah itu tidak termasuk kebutuhan. Saya suka melewatinya. Karena kebutuhan barang-barang mewah itu tujuannya adalah untuk mengangkat keberhargaan seseorang untuk merasa lebih baik, merasa lebih berharga. Tentang prestis, tentang harga diri, tentang gengsi. Jadi kalau dia bisa sewa kapal pesiar atau jet pribadi, dia akan merasa bahwa dia lebih baik, lebih berhasil, lebih kaya dari orang lain. Dan menurut saya kita tidak membutuhkan itu. Kita ini sudah sangat percaya diri sekali. Tidak ada amin. Kita tidak butuh itu. Kita butuh mobil yang sehat saja, betul? Artinya bahwa punya mobil mewah tidak akan membuat kita lebih berharga. Kita sudah berharga, say yes. Kalau saudara berharap bahwa memiliki rumah mewah, mobil mewah, membuat saudara lebih berharga, saya percaya tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Tetangga saudara bangun yang lebih mewah, saudara lagi pengen lebih mewah lagi. Dia beli mobil lebih mewah, saudara pengen cari yang lebih mewah lagi. Bertumbuk tidak akan selesai kalau saudara menaruh keberhargaan saudara pada materi. Menurut saya kebutuhan yang ketiga itulah butuh jadi berkat. Semua katakan butuh jadi berkat. Kita diberkati sudah. Cuman kebutuhan kita yang ketiga adalah saya butuh jadi berkat. Say yes, amin. Kita sudah diberkati sekali. Cuman sok dong belum jadi berkat. Jadi kita butuh untuk jadi berkat saja. Haleluya, amin.
Nah, sebab itu adalah tujuannya. Kita tidak boleh jadi beban. Saya bukan beban, saudara bukan beban, kita semua bukan beban. Kita itu berkat. Kita pergi kemana saja orang akan merasa diberkat. Kita bertemu dengan seseorang, siapapun itu akan merasa sangat diberkati dengan kehadiran saudara. Say yes, amin. Nah, jadi kemarin saya sangat hari Jumat karena ada acara pemberkatan nikah, saya dihubungi berkali-kali untuk si bayi yang sakit itu. Saya bilang saya masih di sini ya. Besok saya akan ke sana. Lalu saya di jalan dia chat saya, Bu, Ade sudah jantungnya sempat berhenti napas, gagal napas sempat 2 kali. Saya mikir kalau saya pergi ke sana pada akhirnya dia meninggalkan buat apa? Tapi kemudian saya pikir barangkali dia membutuhkan saya saat ini. Dia adalah seorang Katolik ya. Mungkin kehadiran saya penting untuknya saat ini. Jadi saya bilang saya akan tetap pergi. Sebelum saya masuk di kamarnya saya dapat chat. Bu, saya takut. Oh, itu dia ya. Dia takut dan dia butuh teman. Hanya itu saja. Ada orang takut dan dia butuh seorang teman untuk menemaninya. Jadi kita selalu jadi berkat, bukan jadi beban orang. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Jadi gimana dong ya? Sudah hemat ya, apalagi ini tentang istri-istri ya. Kalau sudah terima uang biasanya ditanya lagi, minta lagi, bilang randedet ya, randedet. Kalau udah masuk ya saudara harus percaya bahwa perempuan adalah ras terkuat di dunia ini. Setuju ya Ibu ya? Ibu ya, ras terkuat di dunia adalah perempuan. Yang tidak pernah salah itu perempuan. Yang tidak pernah salah itu bos. Kalau bosmu perempuan, kelar hidup saudara. Kalau itu uang sudah masuk sama istri, minta lagi, mesti keluarnya apa? Randidet. Randidet, begitulah kira-kira ya. Nah, tadi pertanyaannya apakah kita akan menyimpan, bagaimana menyimpannya. Tapi firman Tuhan berkata, siapa menahan gandum ia dikutuki orang. Tetapi berkat Tuhan turun ke atas kepala orang yang menjual gandum. Jadi kita sebagai pengelola itu ada tanggung jawabnya. Ada tanggung jawab artinya kita harus berdiri dan mempertanggungjawabkan apapun tentang hidup kita. Baca ayat ini sama-sama 3. Demikianlah setiap orang, 1, 2, 3. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan dirinya mengenai hidupnya sendiri. Kau apakan hidupmu? Kau sia-siakan hidupmu kah? Apakah hidupmu itu telah engkau gunakan sesuai dengan maksud penciptanya? Untuk apa waktumu yang Tuhan berikan? Engkau hidup sangat lama di dunia. Dan waktumu itu untuk apa? Kau apakan waktu itu? Tenagamu untuk apa? Pikiranmu untuk apa? Uangmu untuk apa? Kayamu untuk apa? Semua yang Tuhan kasih itu sudah kau apakan? Karena kita akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus. Ini tentang upah. Malam kudus. Amin gitu loh, itu firman Tuhan saudara. Saya sangat percaya Tuhan memberi kita upah. Berapa banyak yang setuju bahwa Tuhan mau kasih kita upah? Ya, saya sangat percaya itu. Saya cuma orang, tapi saya tidak pernah suruh orang lain dan tidak kasih tip. Cuma orang. Dan Alkitab memberitahu dalam persekutuan dengan Tuhan, semua jerih lelahmu tidak sia-sia. Begitu banyak ayat yang Yesus sendiri berkata, upamu akan besar, mahkotamu, upamu. Saya yakin semua pengorbanan kita itu dihargai, sangat dihargai di sini dan di sana. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Sangat dihargai, sangat diapresiasi oleh Tuhan. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tentang pekerjaan kita, tentang pelayanan kita, firman Tuhan berkata akan diuji dengan api. Semua akan diuji dengan api. Kalau pekerjaan itu baik dari emas, maka kita akan menerima pujian. Kalau itu terbakar,
Ya nggak apa-apa, saudara akan masuk surga, cuman diselamatkan seperti dari dalam api. Saudara mengerti kalau saudara diselamatkan dari dalam api, kalau rumah terbakar, saudara keluarnya nggak bawa apa-apa lagi. Kemarin pada waktu kongres, lalu di acara pembukaannya, lalu saudara tahu saya merasa sangat luar biasa ketika pembawa acara mengumumkan, memanggil nama saya, Pendeta Sarah Antoni, BPD 1 Jawa Tengah. Di antara 1.500 pendeta, saya merasa awesome. Saya merasa sangat luar biasa. Karena nama saya disebut di tengah-tengah 1.500 orang. Tidak dikasih apa-apa. Saya sampai di sana di lokasi, saya pergi ke salon, saya make up, saya bayar sendiri, saya sewa bajunya sendiri hanya untuk beberapa menit berdiri di atas panggung dan menerima penghargaan sebagai ketua daerah. Itu saja sudah rasanya luar biasa. Dan ketika kita semua berdiri di takhta Allah dan kita disebut satu-satu. Saya berharap kita tidak diselamatkan seperti orang yang habis kebakaran. Selamat masuk surga tapi enggak bawa apa-apa. Enggak apa-apa, saudara bilang masuk surga enggak apa-apa. Ya terserah saudara. Tapi saya mau pulang sebagai orang yang dimuliakan di hadapan Tuhan. Di hadapan takhta Allah. Saya yakin saudara bahwa setiap pekerjaan baik sekecil apapun menyiapkan saudara untuk apa yang saudara terima di surga. Saya mau bagikan sebuah video dari pendeta Paul Yonggi-Cho atau David Yonggi-Cho. Beliau adalah gembala sidang dari gereja terbesar di seluruh dunia. Dan saya bangga memberitahu kepada saudara, itu adalah Assemblies of God. Itu adalah gereja sidang jemaat Allah. Di Seoul, Korea Selatan masih tetap menjadi gereja terbesar di seluruh dunia. Beliau sudah tiada, tetapi beliau membagikan sebuah cerita mengenai salah satu pendeta di bawah beliau yang merupakan staf beliau yang istrinya meninggal 5 hari kemudian disusul oleh suaminya. Dan menurut saya cerita ini benar-benar adalah real ya. Kita lihat dari video ini ada 10 menit, kita lihat video ini sebelum saya lanjut yang terakhir. Kalau di bagian belakang gak kelihatan, saya akan baca karena tulisannya kecil. Oke, kasih suara. Bisa suara? Aku akan menceritakan suatu kisah nyata, tidak bercanda, sungguh kisah nyata. Saya mengenal seorang rekan kerja yang sudah pensiun namanya Kim Sang-ho. Ketika dia masih muda, di daerah Chung, istrinya meninggal dunia. Lalu dia dikuburkan istrinya. Setelah hari kelima ia pergi ke kuburan bersama anak-anaknya. Di Korea kuburan kami kuburannya tinggi, tidak datar. Saat itu hujan, kuburannya terbelah, lalu anak-anak mereka merangkak di kuburan, mereka berkata, Dedi, mama bernafas, mama masih hidup, cepat buka kuburan ini. Tapi itu ternyata normal, itu kuburan baru terkena hujan sehingga bisa pecah. Mamanya tidak bangkit kembali, semua anak-anaknya menangis. Dia bawa anak-anaknya pulang ke rumah dan memberi mereka uang untuk membeli kue. Ia duduk dan dia merasa sangat tertekan. Hatinya hancur. Dia menangis. Dia membaca Alkitab. Tiba-tiba dia merasa ada seorang menghampirinya dengan pedang yang panjang dan menusuk ke jantungnya. Sehingga ia rebah. Dia mengalami serangan jantung yang parah. Kemudian dia meninggal dunia. Saya berada di kantor menerima pesan melalui telegram. Saat itu belum ada mesin fax. Karena itu pesan lewat telegram. Kim Sang-ho meninggal dunia, tolong persiapkan upacara penguburannya. Untuk menguburkan beliau, dokter sudah mengeluarkan sertifikat kematiannya. Ini disebabkan serangan jantung yang dahsyat. Setelah 3 hari berlalu, saya sendiri bertanggung jawab mengatur panitia pemakaman. Saya pilih orang-orang untuk panitia pemakaman, memberikan dana dan siap mengatur pemakamannya. Ini 3 hari sudah meninggal ya. Mereka pergi ke sana, Kim Sang-ho sudah meninggal dunia, dimandikan. Sebab kami di Korea sampai meninggal kami tidak punya tempat penyimpanan jenazah di rumah. Jenazah dimandikan dan diberikan pakaian. Dan sesaat sebelum jenazah dimasukkan ke dalam peti, mereka sedang menyanyikan lagu terakhir. Tiba-tiba Kim Sang-ho bangkit. Dan semua pengerjanya tadi lari keluar dari rumah.
Mereka semua sangat ketakutan. Dia duduk di samping peti matinya dan melambaikan tangannya pada mereka, para pengerja. Setiap mereka saling mendorong, kamu jalan duluan, kamu duluan. Mereka sangat ketakutan, mereka pikir sedang melihat hantu. Lalu mereka datang bersama-sama sambil bergandengan tangan. Mereka menyentuhnya. Dia hidup, Kim Sang Ho benar-benar hidup, Sang So. Dan dia marah sekali, saya tidak mati, tapi mengapa kalian berusaha mengubur saya? Kamu bercanda, kamu sungguh-sungguh sudah mati. Dokter sudah mengeluarkan sertifikat kematianmu dikarenakan serangan jantung yang hebat. Kemudian dia menceritakan kisah ini. Karena saya adalah pemimpinnya, dia menceritakan dengan begitu terperinci. Kepada yang lain dia tidak akan begitu terperinci menceritakannya. Dan dia berkata ketika dia rebah karena ada pedang panjang menusuk ke jantungnya. Dia terjatuh. Saat terjatuh itu dia melihat ada 3 bintang jatuh dari langit. Dia perhatikan bintang itu dan ketika bintang itu lebih dekat, ternyata itu adalah 3 malaikat. Para malaikat itu datang dan berkata, mari kita pulang ke rumah. Ya betul. Ketika malaikat berdiri di sisi kiri dan kanan, 1 malaikat lagi memimpin jalan. Saat meninggalkan tempat itu dan ia melihat sekelilingnya, dia melihat Kim Sang Ho, dia berkata, hei Tuan malaikat, lihat itu saya di sana. Itu hanya tubuh luarmu saja, kamu sudah tinggal di situ dalam waktu yang sangat lama. Tapi sekarang kamu sudah di luar sekam itu, lupakan saja, mari berangkat. Jadi dia berkata, mereka datang dari kutub utara. Dia katakan, dari kutub utara di bumi ini ada jalan tol super menuju surga. Malaikat mengirim dia ke kutub utara di mana ada jalan tol super. Jalan tol super bergerak seperti kilat dan banyak orang menaiki eskalator itu menuju surga. Dalam perjalanan menuju surga ia melihat begitu banyak bintang. Bintang-bintang yang besar. Dari kutub utara dia berangkat. Dan bertanya kepada malaikat berapa lama perjalanan ini dibutuhkan. 1 hari. Jarak yang lumayan. Dibutuhkan waktu 1 hari dari bumi ke surga. Jadi, akhirnya dia tiba di tempat tujuan perjalanan terjauh melewati jagat raya ini. Sangat terang, sangat penuh kemuliaan, sangat indah. Akhirnya dia tiba di kota surgawi Yerusalem baru. Gerbangnya terbuka. Tuhan Yesus berdiri di sana dan tuan rumah para malaikat mengirim roh-roh yang sudah sempurna. Mereka menyambutnya dengan seruan haleluya. Welcome. Selamat datang. Jadi dia berjalan masuk. Kemudian dia melihat Daud. Halo Tuan Daud. Lalu Daud datang dan berjabat tangan dengannya. Kemudian dia melihat Stefanus. Stefanus ada di sana. Stefanus, Anda merasa sangat kesakitan saat mereka melemparimu dengan batu. Stefanus menjawab, tidak. Tuhan Yesus menyaksikan saat itu aku merasa sangat dipenuhi dengan sukacita. Hingga tidak merasakan sakit sedikit pun. Kemudian ada sungai mengalir dari taktanya. Begitu banyak pohon-pohon di tepi sungai itu. Buahnya juga begitu banyak di mana-mana. Di mana-mana ada bangku-bangku yang indah. Orang-orang dan para malaikat duduk di sana. Mereka mengulurkan tangan, mereka memetik buah. Dengan segera buah yang mereka makan berbau harum keluar dari tubuh mereka. Udara dipenuhi bau harum yang luar biasa. Dan juga ada musik yang indah, puji Tuhan. Yesus berkata, mari masuk dan menyembah Bapa. Mereka masuk ke dalam auditorium yang sangat besar. Ia berkata auditorium itu tak terkatakan besarnya. Jutaan, miliaran orang dan malaikat ada di sana. Mereka menyembah Allah bagaikan gelombang laut. Mereka sujud menyembah. Ada musik, ada damai sejahtera, sukacita, tak terlukiskan dengan kata-kata. Dia bergabung dengan mereka di sana sujud menyembah penuh dengan sukacita. Allah bagaikan sebuah gunung yang terang benderang. Dia Kim Sang Ho tidak bisa. Karena Allah digambarkan sebagai satu terang yang sangat besar. Kemudian Yesus berkata, kamu tidak bisa berada di sini terlalu lama. Kamu harus pergi dan melihat tempat-tempat lainnya. Oh ya, istri saya meninggal 5 hari yang lalu. Apakah saya boleh melihatnya? Sungguhnya kamu ada di sini atas permintaan istrimu.
Besok kalau pulang jangan minta-minta yang lain ya. Kasihan. Jadi kemudian Tuhan Yesus membawa dia ke satu rumah besar yang penuh kemuliaan. Pintunya terbuka dan istrinya berjalan keluar dengan mengenakan pakaian sangat indah. Bersama malaikat, dan dia berkata, pendeta, dia istri saya sangat cantik sekali. Dan saya tertawa karena saya dulu pernah kami mengadakan pertemuan. Tidak ada hotel dan saya tinggal di pastori. Dia istri Kim Sang Ho yang selalu membawakan makanan. Saya beritahu kepada Anda, dia seorang yang buruk rupa. Tiap kali saya melihat dia, saya merasa kasihan kepada Kim Sang Ho. Karena itu saya berkata, pendeta Kim, Anda pasti sedang bercanda. Pendeta tidak. Dia seperti Tuhan Yesus, amin. Rupa lamanya benar-benar lenyap, amin. Dia diperbaharui dan dia menjadi seperti Yesus. Dia menjadi sangat cantik. Saat Kim Sang Ho mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan istrinya, tidak, kamu masih milik bumi karena itu tidak bisa berjabat tangan denganku. Saya minta kepada Tuhan Yesus untuk membawamu kemari sementara waktu. Karena anak-anak merasa sangat sedih sekali. Tuhan Yesus mendengar doaku. Waktu engkau kembali ke bumi, sampaikan pada anak-anak bahwa ibu mereka lebih hidup di sini daripada di bumi. Amin. Ibu mereka sangat bahagia di sini. Penuh kemuliaan. Waktu kau kembali beritahu mereka, semua dan juga anak-anak semuanya akan menjadi hamba Tuhan. Beritahu mereka untuk selalu setia kepada Yesus. Beritakan Injil dan biarkan mereka datang ke surga berkumpul kembali semua di sini. Amin. Dia ngobrol-ngobrol di sana, bagian belakang tulang kepalanya ada yang mengkilap seperti berlian. Lalu dia teringat, saat di desa pada hari Minggu tanpa harus bekerja di sawah, Kim Sang Ho dan istrinya sedang berjalan menuju gereja. Setelah selesai gereja mereka pulang ke rumah. Ayah mertuanya menjadi sangat marah, ia ambil sebuah batu dan melemparnya. Batu itu mengenai bagian tulang belakang kepala istrinya, terluka dan berdarah. Dia katakan saat bertemu istrinya di surga, bagian yang pernah terluka berkilau seperti berlian. Katakan amin. Saat engkau mengalami penganiayaan karena Kristus, semuanya akan dibayar di surga. Amin. Yesus berkata, kamu tidak bisa berdiri di sini terlalu lama, masih banyak tempat yang perlu dilihat. Dia katakan sejauh mata memandang terlihat villa demi villa, rumah besar, mansion, istana. Tidak seperti rumah besar villa di bumi. Come on. Ini sangat fantastik. Kemudian dia berkata, Tuhan, saya mau melihat rumah saya sendiri. Baiklah, datanglah. Dia mengawal saya, lalu dia, Kim Sang Ho, sangat terkagum. Karena melihat ada seorang wanita tua yang sering datang ke gereja, dia bukan siapa-siapa, tapi dia selalu membersihkan gereja, memanaskan oven, dan pekerjaan-pekerjaan kotor lainnya. Tidak ada yang memperhatikan dia sudah meninggal. Saat Kim Sang Ho datang ke surga, ia melihat rumah wanita tua itu. Oh, rumahnya sangat indah, sangat megah, amin. Dan tidak jauh dari situ ada seorang penatua yang dulu agak sombong. Seorang pria yang berkilau. Seorang pria yang berkilau. Tapi rumahnya lebih kecil. Dan ketika dia tiba di rumahnya, tidak ada atapnya. Dia menangis dan berkata, Tuhan Yesus, rumahku kok gak ada atapnya. Yesus berkata, jangan khawatir. Perbuatan-perbuatan baikmu akan tiba di surga. Amin. Amin. Yes. Jadi kamu kembali ke bumi lalu lakukan pekerjaan Tuhan. Perbuatan pekerjaan baikmu akan menjadi bahan material. Dengan demikian menyelesaikan atap rumahmu. Setelah itu kami akan panggil kamu kembali. Kemudian dia mendengar suara, kamu harus pergi, turun segera, teman-temanmu akan segera menguburkan kamu, nanti kamu tidak punya tubuh lagi. Lalu dia memanggil 3 malaikat yang tadi, cepat larikan dia segera ke bumi. Teman-temannya akan segera menguburkan dia.
Lalu mereka membawa dia dengan tergesa-gesa sampai, hei, seseorang memanggil tunggu, dan sewaktu dia menengok ke belakang ternyata Abraham. Kim Sang Ho, pastor, saya pikir tadinya Abraham itu sangat tua tapi ternyata dia sangat muda. Abraham datang dan berkata, kamu akan kembali ke bumi. Beritahu kepada dunia bahwa orang-orang bahwa Yesus akan datang kembali tidak lama lagi. Lebih cepat dari kamu yang kamu duga. Waktu mereka tiba di gerbang, para malaikat mengambil dia. Mereka gunakan eskalator yang sama dari bagian paling utara, dari langit menuju kutub utara. Saat dia tiba di rumahnya, dia bisa melihat ke kamarnya langsung dari atap rumahnya. Dia melihat peti matinya, teman-temannya di sebelah sini akan segera menaruh dia di peti. Dan di sebelah sini mayatnya, ketika dia berdiri, bagian kaki dari mayatnya sendiri, para malaikat mendorong rohnya masuk. Ini adalah kisah nyata. Amin. Semua yang saudara lakukan untuk Tuhan dan kerajaannya, Tuhan apresiasi saudara di sini dan di sana. Amin. Semua hal apapun yang terkecil saudara lakukan di sini berdampak di sana. Amin. Are you ready? Lanjut. Saya mau bicara tentang yang terakhir. Bagian terakhir. Jadi kita adalah pemilik, pengelola harus bertanggung jawab. Bukan pemilik. Harus bertanggung jawab tentang hidup kita. Waktu kita, tenaga, pikiran, kemampuan, semua harus dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada yang disia-siakan. Lanjut. Dan selanjutnya, harus bisa dipercaya. Kita baca ayat ini 1, 2, 3. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian adalah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Amin. Amin. Yes. Kepercayaan itu mahal, saudara. Itu harganya mahal sekali. Saudara harus jaga yang namanya kepercayaan. Sekali kepercayaan itu membangunnya butuh bertahun-tahun dalam hidup saudara. Tapi sekali itu hancur seperti gelas, gak akan sama lagi. Butuh seumur hidup untuk memperbaikinya. Kepercayaan itu mahal. Dan Tuhan memberi kepercayaan kepada orang yang Tuhan percayai. Saudara dan saya, kita mempunyai standar untuk mempercayai seseorang. Benar apa benar? Benar gak sih? Benar ya kan? Kita orang, nah kita mempunyai standar untuk mempercayai seseorang. Saya juga punya standar, ya. Saya punya ukuran untuk mempercayai. Masalah integriti, masalah kapasitas, kapabilitas, itu berbicara tentang kepercayaan. Bisa enggak orang ini dikasih kepercayaan? Bisa enggak dia bertanggung jawab? Kalau saya kasih dia kepercayaan ini, dia tanggung jawab enggak? Itu mahal sekali. Jadi kalau saudara dipercaya orang, bersyukurlah dan jalankan itu dengan baik-baik. Sebagai orang yang bisa dipercaya. Dan Tuhan sendiri juga punya standar dengan orang-orang yang bisa dipercaya. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Baca ayat ini 1, 2, 3. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya itu melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Berbahagialah saudara dan saya kalau Tuhan kembali, kita itu melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita tidur tapi kita masih memikirkan tentang jiwa-jiwa, tentang orang-orang berdosa yang butuh keselamatan, orang-orang yang dalam kesulitan. Saudara tidur, saudara bangun, saudara adalah orang yang bertanggung jawab, saudara adalah orang yang bisa dipercaya. Dan ketika dia kembali dan mendapati saudara dipercaya, ia akan memberikan kepercayaan. Saudara tahu perimpamaan tentang talenta, ya. Kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan.
Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya, dikasihkan kepada orang yang bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Orang yang punya satu kemampuan cenderung menyembunyikannya. Nah, selalu mengatakan saya nggak bisa apa-apa, saya nggak ada apa-apa. Tapi saudara lihatin, Tuhan akan mengambilnya dari saudara, memberi kepada orang yang mau menjalankan kepercayaan itu. Itu bisa berarti ability, kemampuan. Itu juga bisa berarti hal-hal yang lain seperti talenta. Itu juga bisa berarti seperti kesempatan, peluang yang dikasihkan saudara sudah tidak gunakan. Itu diambil, dikasihkan lagi ke orang lain. Dan kita bilang, loh dia kan sudah punya banyak. Tapi begitulah Tuhan. Semakin saudara bisa dipercaya, siapa setia dalam perkara-perkara kecil akan dipercayakan yang lebih besar. Kita cenderung tidak menghargai yang kecil, pengen yang besar, pengen jadi orang besar, pengen jadi pemimpin besar. Tapi selama kita mengabaikan hal-hal kecil, sangat sulit untuk mendapatkan kepercayaan terhadap hal-hal yang besar. Amin. Tapi itu Tuhan. Kalau kita setia, dikasih uang sedikit tapi benar ngurusnya, Tuhan akan kasih kepercayaan lebih besar, percayalah. Amin. Kalau itu jenisnya uang, kekayaan, kalau di tangan yang tepat, itu akan menjadi luar biasa. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Setia dengan hal-hal kecil. Sebagai pengelola, kita mengelola hal-hal yang kecil saja, tapi bertanggung jawab, setia. Saudara mungkin apa sih yang dianggap kecil ya, seperti cerita pengalaman yang diceritakan Pastor Cho tadi saudara ya. Cuman membersihkan gereja, cuman ngelap debu, cuman melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan, orang tidak memperhatikan. Tapi Tuhan menghargai semuanya itu. Setia dalam hal-hal kecil. Seorang pengelola, kalau sudah mau daud lebih banyak, sudah perhatikan ini, harus benar dalam hal-hal kecil. Tanggung jawab kecil, harus benar, harus setia, harus bisa dipercaya. Maka Tuhan akan percayakan yang lebih besar. Amin. Mari kita tunduk kepala. Haleluya Tuhan. Syukur Tuhan. Saudara-saudara, waktu, tenaga, pikiran, kemampuan, keuangan, kekayaan bukan punya saudara, itu punya Tuhan. Kita hanya pengelola. Bagaimana kita mengelolanya? Untuk apa? Untuk siapa? Bagaimana caranya? Pikirkan itu. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari berdiri saudara, kita berdoa. Apakah saudara siap sebagai pengelola? Berapa banyak? Ya.
sebetulnya kita hanya butuh siap saja. Sebab kalau kita tidak siap, berkat bisa menjerat kita, bisa jadi jerat, bisa jadi beban. Berkat bisa menarik kita jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita sudah, yang kita kejar sebetulnya harusnya Tuhan yang kita kejar. Kaya secara rohani dulu, kaya dalam iman, dan lain-lain itu Tuhan akan kasih kemampuan untuk bisa menemukannya. Saudara mengharapkan pertambahan, saudara barangkali bergumul dengan terlalu kecil, modal kecil, semuanya kecil. Setia dulu dengan yang kecil, ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sepakat berdiri dan mengatakan kami ini adalah pengelola yang baik, pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Semua yang melekat di tubuh, semua yang kami simpan, semua yang ada di rumah kami, milik Tuhan. Bahkan nafas hidup kami, Tuhan, kami sudah memiliki kebutuhan primer, sekunder. Kami butuh kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan untuk jadi berkat saja. Kau menjadikan hidup kami berkat, bukan beban. Kami bukan beban, kami tidak mau jadi beban. Setiap kami bertemu dengan orang lain akan melihat kami sebagai berkat. Tuhan, kami butuh ini. Berkati kami dengan kebutuhan untuk jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Dan jikalau ada yang bergumul dengan hal-hal yang sulit, yang tidak mungkin, dalam usaha, dalam pekerjaan, kesempatan yang kecil, peluang kecil, usaha kecil, bisnis kecil, pelayanan kecil, modal kecil, Tuhan, kami mau setia Tuhan. Sebab kami tahu kalau kami setia dalam hal-hal kecil ini, Tuhan akan tambahkan hal-hal yang besar. Tuhan, meteraikan firman-Mu di tempat terbaik di hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Oke. Kita berdoa saudara untuk persembahan. Mari berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kami mengembalikan persepuluhan kami, persembahan-persembahan khusus. Karena kami mengasihi Engkau, Engkau yang memberikan benih untuk para penabur, Engkau yang memberikan tuaian kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari berdiri saudara. Alasan di dalam hidupku untuk berserah penuh kepadamu. Ku tak akan mampu, amin, melakukan semua kehendak-Mu. Yesus menolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu, tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Tak berkesudahan kasih setiamu ya Tuhan, tak habis-habisnya. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Sungguh kami merasa bersyukur ya Bapa, Kau sangat baik. Engkau memperhatikan setiap kami orang-orang yang percaya. Mata Tuhan tertuju kepada setiap kami orang-orang yang telah dibenarkan dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Bahkan kasih anugerah-Mu memagari seperti perisai. Bahkan dalam kegelapan terbit sinar terang bagi orang-orang yang telah dibenarkan. Demikian kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa. Engkau memelihara kami, Engkau melindungi kami, Engkau menyertai kami, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau Tuhan yang telah memberikan kesembuhan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan pengharapan, Engkau memberikan kemenangan, dan Engkau memberikan segala-galanya bagi kami. Karena Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau berkati hamba-Mu Ibu Sarah Tuhan dalam melayani. Engkau berikan keberhasilan, Engkau berikan kemuliaan, dan nama Tuhan ditinggikan melalui pelayanannya Tuhan. Berkati bangsa kami ya Tuhan, Indonesia dengan keamanan, kedamaian. Dan kiranya Tuhan Kau akan berikan seorang pemimpin untuk berkelanjutan di masa depan yang terlebih baik bagi bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kota Klaten, kiranya Tuhan Kau berikan kota Klaten ini keselamatan. Biarlah bersinar oleh karena kemuliaan Tuhan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan, berkati semuanya anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya semuanya Tuhan, baik pekerjaannya, baik apapun dalam usahanya, semuanya diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini.